Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 33 sampai pasal 16 ayat yang ke-7. Ini tidak panjang ya, tidak banyak, dan saya berharap Anda membaca semua pada bagian ini. Nah, hari ini saya akan meng-headline di ayat yang kedua. Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Jerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Nah, akhirnya kudeta terjadi terhadap Nadab kemarin kalau kita baca, dan Baseya menjadi raja Israel dan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita berpikir biasanya orang yang melakukan reformasi, kudeta, itu pasti ingin melakukan yang benar. Artinya begini, biasanya nih ya, kalau orang akan mengkudeta begitu, wah ini karena pemerintahannya itu rejim, tidak sah, ataupun pemerintahannya lalim, jahat, maka saya akan mengkudetanya. Nah, saya juga berpikirnya demikian gitu ya. Pasti dia akan lebih baik daripada Nadab. Ternyata tidak. Bahkan sepertinya Baseya ini lebih jahat lagi daripada Nadab, lebih sadis lagi. Dari mana kita tahu? Tadi di ayat yang kedua dikatakan sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Diulang lagi di ayat yang ketujuh, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya. Nah, kita di sini bisa melihat bahwa ternyata sakit hatinya Tuhan ini, kembali lagi ya, Tuhan itu bukan baper begitu ya, bukan baper, bukan. Ini ingin menunjukkan bagaimana perbuatan keji mereka, perbuatan dosa mereka, itu sampai double-double lah begitu kira-kira. Sangat dalam dan sangat jahat. Oleh karena itu Tuhan menghukum Baseya. Artinya dia memberikan satu nubuatan di ayat yang ketiga, maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baseya dan keluarganya, kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Jerobeam bin Nebat. Artinya memang benar-benar Baseya akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, kita bisa lihat di sini. Kenapa Baseya ini boleh dikatakan sih, ya saya nggak tahu juga ya kenapa dia tiba-tiba melakukan kejahatan itu sampai 2 kali. Tetapi ada satu yang ditekankan oleh penulis satu raja-raja ini kepada si Baseya ini adalah dikatakan gini, engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Dari sini, kemungkinan besar pemberontakan yang dilakukan oleh Baseya mungkin awalnya itu adalah ingin supaya mereformasi kerohanian Israel. Sehingga Nadab itu perlu dikudeta, kira-kira gitu. Dan hal ini didukung oleh banyak orang, oleh orang-orang Israel. Dan bahkan, tanda petik nih, didukung oleh Tuhan. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Ketika dia from zero to hero, begitu ya, dari nol menjadi hero, begitu menjadi tinggi, Baseya lupa Tuhan. Bahkan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan berkali-kali lipat. Good readers, sepertinya kita juga demikian ya. Banyak dalam kehidupan kita, segmen-segmen dalam kehidupan kita, ketika kita from zero to hero begitu ya, yang ditinggikan oleh Tuhan, kita malah meninggikan diri kita dan melupakan Tuhan. Apakah kita seperti Baseya? Ini menjadi renungan kita pada hari ini. Banyak Tuhan tinggikan kita, banyak Tuhan angkat kehidupan kita. Tetapi setelah kita tinggi, kita lupa Tuhan. Setelah kita tinggi, kita menjadi sombong dan tidak rendah hati. Kembali kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah kita termasuk orang yang from zero to hero, tetapi akhirnya melupakan Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.